mungkin aku ngedemoin websitenya. Aku izin share screen dulu. Jadi websitenya itu bisa diakses di kementerianku.com. Di sini kalau kita lihat di desktop ya, tampilannya kayak gini, sama kayak kalau kita buka di HP gitu. Ini tampilannya sama. Nah, di sini di kementerianku sini ada beberapa 4 menu. Di sini ada beranda, berita, edukasi, sama profil. Ini mungkin aku masuk ke beranda dulu. Jadi di beranda ini sesuai dengan tujuan utamanya ya, kita pengen bikin website di mana di situ bisa munculin atau nge-publish produk-produk pertanian yang ada di desa Kementerian. Jadi kalau dilihat di sini ada di atas ada kategori produk. Ini sesuai ada 5 ya. Ada bahan pokok, sayur-sayuran, umbi, kacang, sama tepung. Di sini nanti kalau kita misalnya kita klik, ini nanti bakal muncul produk sesuai dengan kategori yang kita pilih gitu. Ini karena emang produknya belum ada, jadi masih kosong. Ini bisa diklik masing-masing kategorinya. Nah, di bawahnya itu ada produk terbaru. Jadi dari misalnya dari petani gitu, baru ada yang upload produk, itu nanti bakal muncul di sini berdasarkan yang paling baru di upload kayak gitu. Ini karena belum ada, jadi ada keterangan belum tersedia kayak gini, termasuk kiosnya juga. Nah, di sini ada button atau tombol lihat semua. Jadi kan di sini nanti bakal dimunculin cuma 4 produk terbaru gitu. Nah, untuk melihat lebih banyak lagi produk, itu bisa diklik lihat semua di sini. Nanti bakal muncul lebih banyak produk kayak gitu. Sama kios juga, kios yang terlaris ini sama juga. Nanti bakal dimunculin kios-kios yang paling laris. Nah, terlaris ini dilihat dari user yang ngeklik. Dilihat dari seberapa banyak user yang ngeklik buat pesan produk di kios tersebut gitu. Di sini juga ada button lihat semua. Di sini bakal diarahin ke halaman yang munculin lebih banyak produk kayak gitu. Nah, ini ada beberapa. Kenapa tadi kan di sini nggak muncul gitu ya, belum tersedia, tapi di sini ada. Nah, berarti 2 kios ini nggak memenuhi syarat buat jadi kios terlaris gitu, karena kios terlaris kan ini ya, ada setidaknya udah ada user yang ngeklik pesan produk di kios tersebut. Nah, karena di sini nggak ada, berarti 2 kios ini belum ada yang pesan produk mereka gitu. Jadi cuman muncul di halaman kios gitu. Terus kalau kita kebalik, di sini juga ada search ini buat nyari produk sama kios. Sini berdasarkan ketik aja nama produk atau nama kiosnya, nanti bakal muncul di sini gitu. Terus ini juga ada cari di atasnya lagi ada tombol shortcut login gitu. Jadi kan ini kondisinya belum login usernya, jadi bakal dimunculin tombol login di sini gitu. Itu untuk menu beranda. Nah, buat menu berita, kalau kita klik, nah ini bakal muncul berita-berita yang nanti diinput sama admin gitu ya. Jadi ini misalnya ada satu berita, kita klik, itu bakal diarahin ke detail beritanya. Ada gambar, terus judul, penulis, tanggal publikasinya, sama konten.
di bawahnya konten ada sumbernya gitu. Ini juga bisa diklik, nanti ada bisa di set juga buat URL-nya atau link-nya gitu. Terus di sini juga ada apa input buat cari berita. Ini berdasarkan judul ya. Jadi meskipun misalnya satu kata hadapi gitu, di search ini bakal muncul semua berita yang mengandung kata tersebut gitu, yang ada di sini. Nah, terus itu yang di berita ya. Terus di sebelahnya berita ada menu edukasi. Kenapa? Internet connection. Sorry. Nah ini di edukasi ini hampir mirip sama berita di sini kan di website ini selain buat munculin produk-produk dari petani kemanteranku, ini juga jadi pusat edukasi kan buat petani. Jadi berita ini termasuk mengedukasi petani juga, terus ada menu khusus juga edukasi di sini. Ada judul, ada gambarnya juga, kayak lebih praktikal gitu. Cara menanam padi. Nah, di sini ada tombol buka panduan yang nantinya bakal diarahin ke entah itu file di Google Drive atau misalnya video YouTube atau artikel gitu. Itu bisa ditaruh di sini. Jadi misalnya kita buka panduan, ini bakal ke file Google Drive gitu. Entah nantinya berupa file PDF atau video gitu. Ini nanti bisa di-set melalui admin. Bebas, ini pokoknya lebih ke URL di luar web kementerianku gitu. Ini Google Drive juga. Gitu. Nanti bisa diatur sendiri oleh admin gitu. Itu untuk menu edukasi. Di sini juga ada inputan buat nyari judul sama kayak apa berita tadi ya. Ketika aja judulnya nanti misalnya cara menanam, kita copy, kita paste, di enter aja nanti bakal muncul ini ada 4 yang mengandung judul cara menanam jagung, cara menanam terong, dan seterusnya kayak gitu. Terus setelah edukasi di sebelahnya lagi ada menu profil. Nah di sini karena statusnya belum login ya, nanti di sini dimunculin tombol masuk sama daftar. Entah nanti kalau misalnya usernya belum punya akun bisa ke daftar, atau kalau udah punya ya tinggal masuk aja. Terus di sini kita juga pengen nekanin lagi ya kalau website kementerianku ini bisa loh buat bapak ibu petani bikin kios buat upload produknya. Nah makanya kita meskipun ini belum login tapi kita taruh juga button buat kios ini buat men-trigger usernya buat daftar gitu. Nah ini bakal kalau belum login bakal diarahin ke halaman login kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyain nggak mas mbak, ada yang bingung mungkin? Atau dilanjut dulu mungkin ya, kalau belum ada pertanyaan mungkin bisa dilanjut dulu sama Mas Ivanka, monggo. Baik Mas, terima kasih Mas Imam untuk presentasinya sebelumnya. Nah jadi di sini akan saya lanjut untuk demonya. Saya izin share screen dulu.
kelihatan. Jadi di sini saya akan lanjut mendemokan untuk input kios, input produk, dan juga masalah lupa password nanti. Jadi langsung saja mungkin di sini jika ingin melakukan input kios, ini kondisinya kan belum login kan. Nah, ini belum login. Jika ingin membuat kios itu syaratnya harus login dulu. Jadi jika misal ini belum login terus klik buat kios, nanti bakalan diarahin ke halaman login. Jadi kita emang disuruh untuk login dulu. Sebentar, saya login dulu. Nah, jadi setelah login, lalu bisa diklik di halaman profil sini dan klik button tambahkan kios seperti ini. Nah, mungkin bisa diisi untuk form input kiosnya. Nanti di sini ada foto kios, nama kios. Misal saya kemukan seperti ini, nama kiosnya ini mungkin. Ini nama kios, ini untuk pemilik kiosnya. Jadi jika ingin pesan suatu barang produk di kios tersebut bisa menghubungi nomor pemilik kiosnya. Ini saya random mungkin kiosnya. Lalu jika form dirasa sudah cukup, tinggal klik button tambahkan kios. Tunggu sebentar. Dan kios selamat kios berhasil dibuat dan kios sudah ada. Nah, di sini di halaman kios saya nanti akan ada keterangan. Kan di sini ada button tambah kurir dan tambah produk tuh. Jadi nanti jika sudah berhasil nambah kios, nanti di halaman profil bakalan ada kios baru. Kiosnya muncul di sini, PP ini yang barusan dibuat. Dan jika dicari, nah sebentar, kios terlihat semua. Ini juga udah bakalan keluar seperti ini kiosnya. Jadi ini nama kiosnya, ini alamat kiosnya, dan ini nama pemilik kios. Atau bisa nyari kiosnya di sini. Jadi jika klik tombol search, nanti ada keluar dua pilihan produk, ada dua button, ada produk sama kios. Untuk produk sendiri nanti kalau cari bakalan keluar produk, terus itu kan emang masih nggak ada datanya. Lalu untuk kios, tinggal klik kios, langsung cari nama tokonya. Nah, nanti bakalan keluar seperti ini. Jadi itu untuk nambahkan kios. Lalu untuk mengedit kiosnya tinggal klik nama kiosnya yang ada di profil. Nah, di sini untuk button edit kios sendiri ini akan mengedit detail kiosnya seperti ini. Ubah foto kios, ubah nama kios, ubah alamat pemilik kios dan juga alamat kiosnya. Lalu jika selesai diubah, bisa tekan simpan seperti ini. Dan jika mau nambah kurir untuk kiosnya sendiri, tinggal klik button tambah kurir. Nanti di sini akan ada form yang disuruh untuk input foto kurir, nama kurir, dan nomor HP kurir. Mungkin itu foto kurir, nama kurir misalnya tadi, nomor HP kurirnya. Ini saya tambahkan kurir. Nah, sebentar. Oh, nomor HP. Nah, jika nomor HP tidak sesuai, jadi nomor HP di sini syaratnya itu harus dari 9 sampai 15 angka. Jadi jika ngasal nomor HP-nya seperti saya barusan itu nggak bisa, Mas. Mungkin langsung saja misal gini. Tambahkan kurir. Nah, ya fotonya kelupaan. Nah,
nanti bakal muncul pop up selamat kurir berhasil ditambahkan, dan di sini di halaman kios sudah muncul kurir kios itu siapa, dan bisa juga menambahkan lebih dari satu kurir, jadi kurir lagi gini. Nah, lalu untuk tambah produk tinggal klik button di sini. Di sini nanti ada form yang harus diisi untuk agar produk bisa tampil di halaman kios. Misal ambil foto produk ini, lalu nama produknya merah gitu, merah, harga produknya misal 10.000, 10.000 beras lalu ini jenis produknya, jenis produk ini udah disesuaikan, bahan pokok misalnya 1 kilo. Lalu untuk tanggal produksinya bulan ke sekarang, expirednya 23 November 2023, tanggalnya 15. Jika form sudah dirasa lengkap, tinggal klik button tambahkan produk. Oh sebentar, mungkin ada sedikit kesalahan di bagian server untuk tambahan produk. Jadi mungkin untuk fitur tambahkan produk ada sedikit kesalahan, Mas, Mbak. Mungkin habis ini bakal langsung di fix. Jadi mungkin saya akan lanjutin untuk demonya. Jadi setelah produk bisa ditambahkan, nanti produk akan muncul, dan juga produk bisa dicari di sini di halaman search produk, ataupun nanti bakalan muncul di beranda sini untuk produk yang berhasil ditambahkan. Itu untuk fitur tambahkan kurir dan tambahkan produk. Jadi untuk tambah, lalu untuk mengeditnya tinggal klik misal kurir, mau ngedit kurir nih, kurirnya itu namanya salah gitu, tinggal buka kios saya ini, lalu klik nama kurirnya. Setelah itu bakalan muncul form untuk edit kurir. Begitupun jika ingin hapus kurir, tinggal klik kurirnya, lalu nanti akan ada button hapus kurir, klik, bakalan muncul pop-up konfirmasi, yakin, dan kurir pasti dihapus seperti ini, kurir sudah gak ada. Dan kalaupun jika ingin menghapus kios, tinggal klik salah satu kiosnya, misal ini, lalu klik edit kios. Nah, di bawah sini akan ada button hapus kios, tinggal klik aja hapus kiosnya, lalu muncul pop-up konfirmasi, klik yakin. Sebentar, mungkin juga ada sedikit kesalahan, Kak. Mohon maaf karena ini tadi ada penambahan fitur baru. Mungkin habis ini juga langsung bakalan di fix untuk bugnya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk mengedit dan menghapus kurir, dan juga menambah kios juga dan produk. Lalu untuk fitur reset password sendiri, jadi nanti misalnya ini aku logout dulu ya, logout. Nah, ini posisinya sudah logout kan, lalu aku mau login. Nah, tapi di sini posisinya saya lupa password. Jadi tinggal klik di halaman login, nanti keluar lupa password seperti ini. Dan nanti disuruh masukin nomor telepon di akun yang sudah terdaftar di website Kementerianku ini. Nah, jadi ini juga ada konfirmasi lagi. Jadi jika
ada jika nomor telepon yang diisi di sini tidak terdaftar di website kementerianku, misal, nah ini jika selanjutnya maka akan error karena ada tulisan nomor HP yang dipilih tidak valid karena emang nomor HP ini tidak terdaftar di website kementerianku. Jadi jika nomor telepon terdaftar seperti ini, jadi sebelum lupa password, pastikan nomor telepon yang digunakan itu sudah terdaftar di website kementerianku. Ini saya menggunakan nomor telepon yang sudah terdaftar untuk selanjutnya, dan nanti otomatis ke redirect ke WA admin. Jadi isinya disuruh langsung chat ke admin. Isi dari teksnya, mohon bantuannya dari password untuk akun saya dengan nomor HP sekian. Terima kasih. Nah, tinggal begitu. Nanti lalu kan dari admin udah menerima pesan nih dari si klien yang mau reset password. Admin tinggal buka dashboard admin yang ada di sini kementerianku.com/mimin. Nanti di bagian user, klik di bagian user sini. Oh, sebentar, disuruh mau login lagi. Sebentar, saya cek kredensial. Jadi setelah admin mendapatkan pesan dari user yang mau mereset password, admin tinggal buka website dashboardnya, lalu klik di user sini, nanti bakalan muncul ini permintaan reset password. Berarti ini gitarnya satu, soalnya ada orang yang minta reset password. Kan ini saya tadi ngirim tuh. Jadi untuk taunya gimana kalau ada orang yang minta reset password? Nah, nanti di daftar usernya ini dia akan muncul button hijau ini, Mas. Nah, kalau ada yang button hijau muncul ini, berarti tandanya dia itu ingin reset password. Jadi tinggal klik aja langsung button hijaunya ini, klik, nanti akan redirect ke WA lagi, kirim pesan ke user yang tadi ingin mengubah passwordnya. Tinggal continue aja, nanti si user bakalan klik link yang udah dikirim admin ini, klik seperti ini, lalu akan muncul halaman untuk password. Saya coba. Nah, selanjutnya, dan password berhasil dirubah, ada pop-up-nya, dan masuk ke halaman kementerianku, login lagi. Saya login lagi dengan password yang baru. Nah, jadi ini sudah masuk. Tadi kan habis logout terus habis ganti password. Tadi setelah masuk dengan password yang baru udah berhasil untuk demonya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu, Kak, untuk demo input kios, lalu input produk, dan juga fitur reset password. Untuk fitur kios terlaris tadi sudah dijelaskan oleh Mas Imam. Kenapa kalau ada kios baru? Jadi untuk caranya kios biar masuk di halaman kios terlaris itu berdasarkan jumlah transaksi yang ada. Jadi semakin banyak transaksi yang ada di kios itu, maka kios bakalan muncul di sini. Nah, kan kalau di dua kios ini masih belum ada transaksi tuh, makanya dia gak muncul di beranda. Mungkin seperti itu. Ada yang tanyakan?
sebelum lanjut lagi, jika ada yang masih kurang jelas, mohon disampaikan. Boleh dilanjut dulu, Mas. Oke, kalau begitu untuk game selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Faiz. Monggo Mas Faiz. Halo, halo. Suaranya kurang keras, Mas. Kecil. Halo, halo. Halo, halo. Halo, Ya Mas. udah. Udah lumayan, ya. Izin share screen juga ya. Langsung saja ya, di sini saya mau terkait dashboard adminnya. Jadi kalau ke halaman untuk usernya itu cuma admin saja. Kalau mau ke admin itu kayak tadi seperti sama Mas Ibrahim, itu masuk ke info /mimin/login dulu. Jadi ini linknya emang dibuat kayak mimin gitu karena biar tersembunyi, nggak terlalu mencolok, supaya nggak bisa ditebak juga sama orang luar. Jadi ini khusus buat admin. Dan ini kita masuk sama tadi kita login. Kemudian di sini ada beberapa menu, yaitu user, kios, produk, sama kita dan juga tambahan kemarin edukasi ya. Nah di sini kalau misal mau melihat usernya, nah di sini kita klik user menunya ini, nah akan muncul beberapa nama-nama usernya itu. Nah untuk melihat detail dari user itu, kita bisa masuk di sini di action itu ada tombol kayak mata itu. Nah ini kita bisa lihat detail usernya, mulai dari username, namanya, nomor HP-nya, sama alamatnya itu. Nah kemudian untuk kalau misal mau mengedit itu bisa kita di sini. Jadi admin itu bisa mengedit user semaunya sesuai permintaan. Kalau dirasa itu dibutuhkan untuk mengubah, bisa mengubah di sini. Nah jadi bisa diubah, nanti bisa disimpan. Misal ini kalau saya ubah, ini bisa disimpan. Nah jadi di sini nanti ada notif berhasil, bisa telah diubah. Nah di sini juga berubah kan. Nah untuk menambahkan user, kalau untuk menghapus di sini juga, kalau misalnya ingin menghapus user yang bernama Edward ini, bisa dihapus di sini pakai. Nah ini akan muncul notif apakah yakin untuk menghapus user ini. Kalau yakin bisa dihapus, kalau dikatakan jadi takut untuk meminimalisir kepencet atau apa ya, kalau adminnya kita kepencet, jadi masih bisa tambahkan. Kalau misal menambah user, kita bisa menambahkan sebagai admin. Di sini lengkap, sama seperti membuat user. Jadi di sini ada foto, ada nama lengkap, username-nya, kemudian nomor HP, password, sama alamat dan lain-lain. Nah, jadi
bisa disimpan kalau udah selesai. Kalau semisal, jadi untuk demonya nggak saya terapkan langsung ya, jadi nanti bisa dicoba sendiri dengan timnya Mbak Budia sama yang teman-teman yang lain. Jadi misal ini juga ada untuk mencari, misal nih banyak dari usernya banyak sekali, itu bisa kita cari melalui di sini. Kita ingin event ban, nanti event ban muncul bapak di sini. Kemudian mungkin di user ini sudah cukup. Kira-kira apa ada yang ditanyakan, apa saya lanjut dulu? Mungkin saya lanjut dulu ya. Terus di sini kalau misal kita mau mengubah atau melihat detail dari kios, kita bisa masuk ke menu kios di sini. Kurang lebih sama dengan user tadi. Di sini juga ada nama kios, alamatnya. Kemudian kalau kita ingin lihat detailnya, bisa dilihat di sini. Jadi ada foto dari kiosnya, nama kiosnya, kemudian alamat pemilik sama nomor HP pemilik gitu. Dan ini kalau mau mengubah juga bisa, malah kalau mau mengedit yang lebih sama, bisa disimpan sama seperti. Jadi kalau kios itu kalau misal kios itu tergantung pemiliknya ya. Jadi kalau pemiliknya itu di sini sudah disediakan pemilik dari user yang punya. Misal ini kiosnya miliknya Mas Ivanka, juga tinggal diklik di sini. Jadi nggak perlu mengulik kembali. Terus di sini juga kalau mau menghapus juga sama, di sini ada button sampah, tombol sampah ini. Jadi untuk menghapus sama ada konfirmasinya biar nggak ada kepencet gitu. Kalau kepencet bisa dibatalkan. Kalau misalnya ingin nyari juga sama, bisa sini. Muncul di sini detailnya. Kemudian kalau menambahkan juga sama, ini lebih sama seperti membuat kios. Nah bedanya kalau di sini sama kayak ngedit kios tadi, kita bisa melihat misal kita membuat kios, untuk pemiliknya ini kiosnya siapa yang pemilik. Kalau misal ini yang punya Mas Ivanka, bisa langsung dicari di sini sesuai user yang ada di database kita. Kemudian sama saja ya. Nah di sini kalau total kios itu bisa dilihat, total kios ada 2, jadi tergantung berapa banyaknya kios yang ada di sini. Kurang lebih sama. Kemudian kalau produk, jadi produk ini sama saja. Kalau misal di sini ada produk, pasti nanti muncul sama seperti kios sama user tadi. Di sini juga ada detail produknya. Kebetulan ini kemarin udah dibersihin semua produk-produk yang ada, jadi nggak bisa lihat ya. Tapi kurang lebih ada tombol buat action itu, melihat detail produknya sama mengedit produk, sama itu untuk menghapusnya juga sama kayak tadi. Bisa dicari juga di sini. Kalau mau nambahin di sini juga, mungkin saya timbulkan menambahkan produk aja ya. Misal ini produk, kita ambil foto, misal ini bisa kita makan ini, oke, contoh saja. Jadi misalnya produknya itu beras merah, harganya 50.000 misal. Kemudian deskripsinya apa, jadi beras ini ditandur, ini khasiatnya begini misal. Kemudian jenis produknya itu ini
bahan pokok, sayur-sayuran, jadi sudah bisa milih kayak user kalau seperti itu. Bahan pokok misal 10 kilo, tanggalnya ini tanggal produksi misal tanggal 11. Oke, ini asal-asalan aja dulu ya. Kemudian ini bisa, nah jadi untuk di sini kita bisa menambahkan produknya di kios tertentu. Jadi kayak tadi kalau misalnya ini yang ada kiosnya cuma ada 2, kita bisa pilih di sini. Jadi kita masukkan ke Wijaya sebentar. Bisa kita simpan. Sorry, ini maaf saya agak seharusnya udah muncul sih, tapi ini kok nggak muncul ya. Mungkin tadi datanya nggak kesimpan sih, jadi mungkin juga ini termasuk harus ada perbaikan juga sih, yang harus diperbaiki nanti bisa kita perbaiki langsung. Misalnya kemarin ada penambahan fitur, jadi perlu diperbaiki lagi sih. Kemudian ini langsung aja ke menu berita, kurang lebih sama. Kalau mau menambahkan berita bisa di sini. Ini bisa melihat detail dari beritanya. Nah ini muncul gambarnya, terus judul dari beritanya, dan isi dari beritanya, dan juga sumber beritanya, linknya di sini, sumber berita dan tanggal terbit dan juga penulisnya. Jadi kalau mau ngedit juga bisa di sini. Ini tinggal diedit. Nah ini udah ada kayak, jadi kayak Word gitu ya, bisa namanya menebalkan, jadi pakai bot. Jadi tinggal di buka aja. Ini jadi udah fungsinya, fiturnya berfungsi. Nah, kemudian kalau itu udah bisa diedit, sudah bisa disimpan atau kembali kalau nggak jadi. Kalau bang hapus beritanya bisa ini juga. Bisa. Dan kalau nambahkan juga ini bisa. Kurang lebih sama seperti edit tadi. Kemudian kalau edukasi, nah ini kemarin yang ada tambahan edukasi, ini udah ada banyak data yang sesuai dengan mencari itu juga bisa, misal udah mau lihat linknya di sini. Kalau mau mengubah di sini bisa mengubah. Tapi sama. Jadi ini ada fotonya, judulnya sama, link materinya nanti biar bisa kalau dipencet tombolnya bisa masuk ke link tersebut. Kemudian kalau mau menambahkan tinggal ditambahkan aja di sini. Nah ini bisa ditambahkan sendiri di sini. Nah ini linknya, kalau linknya biar bisa tombolnya berfungsi, masuk ke linknya di mana, bisa ditambahkan di sini. Mungkin seperti itu sih kalau dashboard admin itu kurang lebih sama kayak semuanya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum itu. Mas, Soalnya tadi di menu user
udah di ini nggak sih, yang WA admin udah dijelasin? Sudah sama Mas Ivan tadi kan. Udah Mas, tadi saya jelasin sih Mas. Oke. Gimana Pak? Mungkin ada yang ditanyakan. Oh iya, mau bertanya Mas, kalau misalnya ada pembeli itu nanti yang adminnya nanti apa bisa memproses juga atau hanya yang pemilik kios? Ya kenapa yang pemilik Facebook? Kayaknya tadi putus-putus sih Mbak Iya, putus-putus Mas. bertanya. Halo. Tadi Mbak Safira kayaknya ada pertanyaannya. Sorry, gimana tadi? Oh iya ini, kalau misal ada pembeli gitu, adminnya itu nanti bakalan tahu juga atau hanya yang pemilik kiosnya aja yang tahu? Untuk kalau ada yang beli, jadi di dashboard admin itu juga di ketika pesan di admin bakal muncul juga sih untuk apa? Kalau ada user yang melakukan transaksi gitu. Di admin bakal kelihatan juga di dashboardnya. Oh iya oke, terima kasih. Terus tadi kan pas di tampilan yang apa webnya yang punyanya Mimin atau admin tadi kan nggak ada menu ini Mas ya, apa kayak daftar gitu kan, berarti nanti kita dapat username sama passwordnya itu dari timnya Mas Imam. Oke, untuk pendaftaran user, eh enggak sih, kalau untuk username itu sebenarnya bebas. Tadi udah di demoin belum ya yang registrasi user dari sisi user. Nah, jadi di user kan ada daftar. Nah, di sini di menu daftar ini di awal kita bakal input nomor telepon. Ini unik, sifatnya unik. Jadi satu nomor telepon itu buat satu akun. Ya. Jadi misalnya kita input yang udah ada misalnya. Oh bukan yang ini Mas Imam, yang itu yang webnya yang Di admin. admin ya. Sorry.
di sini ya. Mungkin untuk pendapat untuk Yang masuk ke adminnya Kak, Mas. Mbak. Iya, yang adminnya. Kalau untuk adminnya itu nanti dari kita kasih itu username sama passwordnya. Oh, untuk user admin. Iya, Mbak, itu dari kita nanti. Oh iya, oke oke. Oke, terima kasih Mas, Biar sudah nggak jelas. lupa saya kasihkan gitu aja. dikasih ya Mas ya, bukan kita daftar sendiri. Suaranya putus-putus, Naik. Alfa. Iya Mbak, jadi kita kasihkan user sama passwordnya khusus untuk admin itu tadi tersebut. Jadi itu nggak bisa buat akun sendiri karena alasan mungkin bisa keamanannya juga sih. Soalnya kan admin itu bisa melakukan mengubah atau menghapus banyak, di situ bisa dipakai semua. Jadi nggak bisa buat sendiri sih, memang dari kita. Bagaimana Mbak, Mas? Apa ada yang tanyakan lagi Mas? Oh, baik kalau gitu. Mungkin ada yang lain lagi. Jika ada yang kurang paham dengan fitur dari aplikasinya, boleh ditanyakan. Oke, mungkin satu lagi ya. Untuk berapa yang error? Oh iya, untuk yang tadi ya ada beberapa error di kayak di menu produk atau kios, itu segera kita fixkan dari tim developer. Dan mungkin ada satu lagi fitur yang belum didemoin. Jadi di awal kita meeting kan sebenarnya pengennya bikin aplikasi mobile gitu ya, di Android atau di iOS. Nah, karena keterbatasan waktu juga gitu, akhirnya kita putusin buat bikin website, cuman websitenya itu pakai teknologi namanya PWA gitu. Nah, itu kayak seakan-akan kita install aplikasi dari Play Store atau App Store. Nah, mungkin ini aku demoin dulu. Aku join lewat HP. Sebenarnya bisa sih aku izin dari desktop laptop ini. Itu kita bisa kalau misalnya kita buka web kementerianku.com gitu ya. Nah, di atas ini bakal ada ikon
monitor sama panah ke bawah, ini kayak download ya. Nah ini tuh sebenarnya install. Nah ini ada pop up kecil namanya install petani kementerianku. Ketika kita klik, nah ini bisa kita install webnya gitu. Coba kita install ya. Nah ketika kita install bakal muncul kayak gini. Ini bakal muncul di desktop gitu. Kalau kita lihat, nah ini otomatis muncul di sini. Terus bakal kalau kita klik misalnya, nah kalau kita klik double klik, nah ini otomatis bakal buka webnya tanpa kita buka browser misal kayak Chrome atau Firefox gitu ya. Kita nggak perlu lagi buka Chrome, kita nggak perlu lagi ketik URL-nya kemanku.com gitu, enggak. Ketika kita udah install, dia bakal muncul di desktop ikonnya dan otomatis kebuka kayak gini, seolah-olah terinstall aplikasi gitu. Nah kalau misalnya di HP, coba aku join. Di HP itu juga sama, bisa search. Aku izin share screen. Jadi muncul. Nah ketika kita misal buka Chrome gitu ya, terus kita buka manterenku.com. Nah di sini bakal ada pop up gitu buat install kementerianku gitu. Nah ketika kita klik install, ini bakal muncul pop up lagi buat konfirmasi dan kita klik install aja. Ini bakal nambahin seperti tadi, bakal ketambahan icon di home screen kayak gitu. Nah ini edit to home screen. Terus nah ini bakal muncul di home screen HP kita. Nah ketika kita klik itu bakal muncul kayak gini tanpa kita buka Chrome atau browser lain, tanpa kita ngetikkan URL kementerianku.com gitu. Dia seolah-olah jadi aplikasi. Kita tinggal klik aja di ikonnya. Ini juga muncul di list aplikasi harusnya ya. Nah ini di sebelah kiri, kita klik aja. Nah kayak gini. Jadi tanpa di atasnya ini juga nggak ada URL-nya. Jadi seolah-olah kita pakai aplikasi yang kita install dari Play Store gitu. Ini fungsionalitasnya sama aja, cuman bakal lebih enak gitu kalau pakainya. Itu sih mungkin tambahannya, update dari sebelumnya. Mungkin gitu sih Mbak. Ada lagi yang ditanyakan atau mau didiskusikan? Oke, udah ya. Dan oke, kalau udah, aku juga mau sounding sih, karena sesuai timeline ya, kita sekarang udah di masa maintenance, development-nya udah, dan maintenance-nya itu 2 minggu per minggu kemarin. Jadi di minggu ini harusnya udah fix semua. Mungkin dari timnya Mbak Safira dan juga teman-teman yang lain bisa nyoba ngetes juga, misalnya ada kendala atau ada error yang lain, itu bisa kita bantu fix dulu. Setidaknya
sampai minggu ini gitu sih. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyain, udah aman berarti ya. Jadi kita mungkin bisa kita akhiri aja Gimit malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join semuanya. Semoga project ini lancar dan bisa bermanfaat buat petani Kemanten khususnya dan banyak orang lagi. Amin. Ada tambahan? Udah sih Mas. Oke, udah ya. Berarti kita akhiri aja. Sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.